Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Muliza dengan NIM 1907030006. Saya mahasiswi dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas video webinar sebagai tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, dengan MK Ekologi Perairan. Yang pertama ada status dan keanekaragaman mangrove di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon. Di antaranya ada Avicennia, Senerotia, Rhizopora, Bruguiera, Lumnifera, Silocarpus, dan Nipa. Selanjutnya ada karakter mangrove. Di antaranya tumbuh di daerah akumulasi sedimen dan membantu stabilitas sedimen. Kemudian komposisi jenis flora yang khas dan terspesialisasi untuk hidup pada kondisi yang ekstrim. Yang dimaksud dengan ekstrim karena adanya faktor salinitas karena adanya garam, faktor substrat karena adanya kandungan organik, kandungan oksigen dan keasaman pH. Yang terakhir karena adanya faktor pasang surut. Kemudian jenis-jenis perakaran mangrove. Yang pertama ada akar tunjang, akar pneumatophore, akar lutut, dan yang terakhir ada akar pangan pada Silocarpus. Menurut informasi dari Bapak Dr. Ari Kim, ternyata memang masyarakat Nusantara, terutama masyarakat Jawa, itu dari dulu memang dikenal sebagai bangsa pelaut. Dan pada umumnya mereka melakukan pelayaran tidak hanya di antara benua, tetapi juga di antara wilayah pesisir ke pesisir, antara pulau ke pulau, dan itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan mangrove. Mangrove itu dijadikan sebagai penyedia sumber makanan dan penyedia besi. Perbandingan kondisi mangrove di Indonesia dan di negara lain, baik Asia negara maupun negara yang lain, kurang lebih dari 100% di dunia. 22,6% itu ada di Indonesia. Mungkin sekarang ada 2,5 juta hektar mangrove yang ada di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia tercatat setidaknya 243 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 107 jenis pohon, 9 jenis palma, 26 jenis pemanjat, 28 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 22 jenis serta 25 jenis rumput. Kemudian ada ekosistem lamun. Lamun bisa diketahui adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Di Indonesia tercatat kurang lebih ada 15 jenis lamun. Fungsi atau jasa ekosistem lamun diantaranya ialah sebagai fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi manawisata. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Indonesia dijadikan pusat keanekaragaman hayati laut karena memiliki potensi yang luar biasa. Pada masing-masing pulau memiliki luasan terumbu karang yang berbeda-beda jumlahnya. Jumlah pulau yang ada di Indonesia ada 13.446 luas terumbu karang di Indonesia. Berdasarkan analisis dari citra satelit adalah 2,5 juta hektar. Luasan ini merupakan 8% dari luasan terumbu karang yang ada di dunia.
Di Indonesia ada sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang yang dijumpai di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.